Halo Summoners, selamat datang di Podcast For You. Berkarya, berbagi, menginspirasi. Nah, kali ini kita ada kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Beliau dikenal dengan bundanya Forum Anak Pulauan Bangka Belitung. Nah, mari kita sambut Bunda Melati. Halo Bunda. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Tetap semangat. Harus Kita begitu tetap ya? harus semangat. Harus Gitu semangat. ya, ya, ya. Kita harus semangat. Nah, Bunda kan dikenal sebagai bundanya Forum Anak nih Bun. Sejak tahun berapa kira-kira Bun? Baru tahun 2020 yang lalu. 2020 yang lalu. Semenjak tahun 2020 yang lalu berarti tambah tahun ini hampir 2 tahun ya Bun? Iya, hampir 2 tahun. Pasti banyak dong momen-momen di mana Bunda tuh menghadapi kasus-kasus anak, menghadapi gimana sih ya sebenarnya anak-anak remaja kayak kita itu gimana. Iya. Iya, benar. Best momennya itu mungkin Bunda bisa sharing atau cerita-cerita dikit nih sama Sarah, sama temen-temen gitu. Gimana tuh Bun? Iya, jadi kan kalau kita ngomong soal anak menurut undang-undang yang ada itu kan usianya dari 0 tahun sampai 18 tahun. Berarti dari usia kandungan udah dihitung anak sampai 18 tahun. Itu usia Iya. anak. Nah, usia-usia kalian lah ya. Nah, terus udah gitu di tahun 2020 kan Bunda di-declare lah ya sebagai Bunda Forum Anak. Karena memang di masa pandemi tidak banyak yang kita lakukan, saya sebagai Bunda Forum Anak, tapi memang saya mendapatkan laporan tentang bagaimana perkembangan dan beberapa kasus-kasus yang tidak menyenangkan yang terjadi pada anak. Iya. Dan itu menjadi PR kita semua, PR saya, PR kita pemerintah, semua. ya PR kita semua. PR kita semua, Bu. Iya. Dan untuk saat ini memang saya selalu mengencourage anak-anak, khususnya buat anak-anak usia kalian itu bagaimana mendorong mereka tetap optimis pastinya di masa pandemi ini. Iya. Dan tetap konstruktif cara berpikirnya. Konstruktif itu artinya kalau kita bicara positif tuh kayaknya hari gini positif gitu. Iya. kayaknya Banyak yang kayak serem seliweran gitu ya. gitu, Jadi iya. konstruktif, saya ganti jadi bahasanya konstruktif. Positif. Berpikir membangun. Bagaimana kita Membangun. bisa memberikan dampak kepada diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Itu sih yang saya encourage anak-anak. Sebenarnya itu hampir mirip dengan tema besar event Semansa Manggar ya Bun. Oke. Semarak, Merdeka, Berkarya. Oke, Nah, keren. Peran Forum Anak, harapan Bunda di Forum Anak dan anak-anak Beltim sendiri itu di dalam Semarak, Merdeka, Berkarya itu untuk anak-anak Beltim dan seluruh kepulauan Bangka Belitung itu gimana Bun? Ya, jadi kalau kita bicara tentang Forum Anak, mereka tuh harus mengambil peran. Jadi bukan hanya berupa komunitas, kumpulnya anak-anak gitu ya. Tapi bagaimana mereka, ini kalian Forum Anak ini mengambil peran yang bisa memberikan atau membuat satu kebijakan yang membuat satu daerah atau daerah kalian itu ramah anak. Ramah anak. Nah, ini saya ingat sekali di tahun 2015. Iya. 2015 itu kami masih di Bangka Tengah ya. Pak Erzali masih Bupati Bangka Tengah, dan bagaimana kita memberdayakan Forum Anak tersebut, memberikan mereka ruang dan peran, bagaimana mereka masuk ke dalam di desa, sampai desa ada ya Forum Anak Desa itu. Iya, Forum Anak Ya, Desa ada. jadi bagaimana mereka dikasih ruang dan peran untuk masuk ke dalam Musrenbangdes. Iya. Musrenbangdes itu akan menghasilkan Ide-ide, regulasi ya regulasi. di desa itu sendiri. Terus ada mungkin program gitu ya, sampai sebegitunya. Nah, harapan saya juga ketika saya sebagai Bunda Forum Anak dideklarasikan di tahun 2020 yang lalu, saya ingin memberikan encourage kepada anak-anak ketika kita bicara tentang Forum Anak, bukan hanya komunitas atau tempat berkumpulnya anak-anak atau hanya rumah anak-anak, tapi benar-benar mengambil peran itu gitu. Sebagai wadahnya di mana anak-anak bisa terus berpartisipasi mengeluarkan ide-ide kreatif mereka ya Bu. Iya, bukan hanya ide kreatif ya, tapi bagaimana kita bisa bahasanya apa ya? Intervensi mungkin ya, tanda kutip. Kalau intervensi kan terlalu keras ya. Iya. Intervensi memberikan pengaruh gitu terhadap pemerintah, bagaimana untuk memberikan mereka ruang terus juga keleluasaan untuk berkarya gitu. Jadi dikuatkan dengan Biasanya kan regulasi. di Forum Anak itu ada slogan tentang 2P ya Bun, pelopor dan pelapor. Pelopor dan pelapor ya. Mungkin di anak-anak kita itu masih sungkan atau masih minder untuk
berperan sebagai ini, karena kan pengaruh teman nih, misalkan temannya saya mau ke arah yang bener nih, tapi ada yang ngasut misalnya, ngasut jangan ngelakuin hal itu, apa sih, nggak keren tuh zaman anak sekarang kalau bahasanya tuh nggak keren, makanya banyaknya tuh jadi yang ke arah yang keseliwengan. Karena nggak bener ya. Iya nggak bener tuh Bun. Kalau misalkan tanggapan Bunda tentang kejadian-kejadian kayak gitu tuh gimana tuh ngadepinnya? Apakah yang memang peran gurunya yang harus lebih dioptimalkan? Apakah peran orang tuanya atau memang dari lingkungan seperti itu? Gimana sih cara kita sebagai anak-anak itu bisa menghandle hal itu? Iya, pasti lingkungan itu Pengaruh lingkungan sangat itu besar. sangat-sangat kuat. Yang punya peran besar juga adalah keluarga. Jadi kalau kita bicara tentang anak itu tumbuh berkarakter, itu pasti terbentuk dari keluarganya. Iya. Karena dari dia melek tidur gitu ya, sampai dia mau tidur lagi kan dia pasti di dalam keluarga. Nah, karena memang terbentur dengan pandemi sih ya. Jadi kalau kita dalam kondisi yang tidak pandemi, saya yakin kegiatan-kegiatan yang bisa mengumpulkan para orang tua untuk parenting gitu, pendidikan ke orang tuaan, bagaimana bisa kita berkomunikasi dan pola asuh terhadap anak remaja itu sangat penting. Karena usia-usia kalian ini masih mencari bahasanya klisenya mencari jati diri. Itu benar. Jadi peran keluarga itu sangat penting. Kedua, peran sekolah ya, pendidikan, guru dan teman lingkungan. Makanya saya selalu bilang, saya selalu memposisikan saya ini baik sebagai bunda juga sebagai teman. Jadi nggak usah sungkan deh kalau curhat sama saya juga nggak apa-apa gitu. Langsung aja ya. Langsung aja. Secara saya juga punya usia kalian gitu loh. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita menjadi sahabat dan teman sehingga mereka akan curhat kepada orang yang tepat bahasanya. Orang yang tepat, karena kalau kita curhat kepada orang yang tidak tepat, dia akan mendapatkan solusi atau saran-saran yang tidak tepat juga gitu ya. Makanya tadi Saras bilang, tuh kan kadang-kadang pengaruh teman itu sangat besar. Sangat besar. Nah, bagaimana si anak punya kekuatan dan karakter yang kuat bahwa apa yang menjadi pendapat dia dan apa yang menjadi permasalahan dia itu bukan diselesaikan dari obrolan-obrolan dengan teman. Tapi bagaimana dia bisa mencari solusi atau mencari ide-ide dan saran-saran dari keluarga dan orang yang dipercaya sama dia gitu. Jadi kembali lagi, harapan saya keluarga-keluarga ini paham bahwa seorang anak ini kita tumbuh dan kembangkan, kita besarkan itu nanti akan menjadi penerus kita, menjadi pemimpin masa depan. Kadang ada yang salah stigma dari orang tua ini, namanya juga masih anak-anak, selalu menjadi satu excuse gitu ya. Anak tuh jadi yang kayak disepelekan. Iya, anak tuh jadi pendapatnya nggak dihargai. Bener. Itu kadang tuh ya Bang. Jadi kadang kalau misalkan kita sebagai anak pengen itu atau kasih saran nih ke orang tua tuh kadang sungkan karena pada saat kita mengutarakan perasaan atau perkataan kita pendapat langsung gitu ya, dicerca. Kadang itu yang membuat anak untuk takut untuk bisa mengeluarkan pendapat mereka. Padahal kita sebagai anak tuh punya pendapat sendiri. Jika kita ingin ini, pasti kita punya alasannya dong. Kalau misalkan kita mau melakukan hal ini, seharusnya cuma harapannya orang tua tuh bisa mewadahi anaknya. Maksudnya didengarkan dulu apa sih alasan anak memilih ini gitu. Jangan langsung dicerca karena kebanyakan dari orang-orang tua itu langsung mencerca anaknya gitu. Benar dan itu pentingnya pendidikan ke orang tuaan. Karena menjadi orang tua itu memang gak ada sekolahnya sih. Jadi bagaimana aja sih orang tua itu membuka wawasannya seluas-luasnya menjadi orang tua itu kayak gimana sih gitu loh. Nah itu ya saya juga gitu kan waktu itu bukan menjadi orang tua yang sempurna, tapi bagaimana kita mau belajar dan terus belajar agar anak-anak kita juga nyaman dan bisa bercerita kepada kita gitu, menjadi sahabat orang mereka. Tua aja belajar dan anak pun juga belajar menjadi anak. Benar. Terus Bun, Sarah pengen nanya nih, ada nggak sih satu momen yang dimana menurut Bunda tuh paling berkesan pada saat Bunda selama berkecimpung di forum anak ini?